Di balik pintu baja besar ini terdapat salah satu tempat paling dijaga ketat di bumi. Tempat ini dikenal sebagai Site R atau Kompleks Gunung Raven Rock. Kamu bisa menjumpainya di Pennsylvania. Bangunan ini memiliki 60 lantai di bawah tanah dan kabarnya merupakan tempat aman bagi orang-orang jika terjadi bencana alam atau bencana buatan manusia. Nggak banyak informasi yang tersedia di internet mengenai tempat misterius ini, tapi yang kita tahu, tempat ini dilengkapi 38 sistem komunikasi. Tempat ini jelas nggak bisa dikunjungi via Google Earth, tapi kamu bisa melihat sekilas 2 gerbang yang menghadap ke kompleks ini. Kota Vatikan adalah salah satu enklave paling terkenal di dunia. Tempat ini sangat layak dikunjungi karena arsitekturnya yang indah dan banyaknya karya seni yang bisa dilihat. Meski begitu, ada satu tempat yang selalu terlarang untuk dimasuki pengunjung, yaitu Arsip Rahasia Vatikan. Tempat ini menyimpan beberapa buku tertua dan terlangka di dunia. Arsip-arsip ini hanya tersedia untuk kalangan terbatas. Dan karena sejauh ini hanya pernah dikunjungi oleh sedikit orang, arsip-arsip ini juga memunculkan banyak teori aneh, seperti misalnya kemungkinan ada buku yang membuktikan adanya kehidupan di luar planet kita. Kalau tertarik soal bangkai kapal, kamu mungkin senang mengetahui bahwa salah satu bangkai kapal terbesar yang bisa dilihat di Google Earth ada di Pulau Sentinel Utara, India. Dulunya, kapal ini bernama SS Jasim. Kapal ini merupakan feri Bolivia yang tenggelam di daerah itu pada tahun 2003. Alasan kenapa orang-orang gak bisa mengunjunginya secara langsung bukanlah karena kapal itu sendiri, tapi karena pulau ini menjadi rumah bagi suku paling berbahaya di dunia. Kita gak tahu pasti berapa banyak orang yang tinggal di sana, tapi diperkirakan antara 50 hingga 400 orang mendiami tempat ini, dan mereka sangat tidak menyukai turis. Gak ada seorang pun yang selamat saat mencoba berkunjung ke sana. Selain itu, untuk melindungi penduduk, privasi, dan status istimewa mereka, pulau ini diawasi secara ketat oleh pihak berwenang India. Hal ini sebagian besar karena penduduk setempat diyakini nggak punya kekebalan terhadap penyakit-penyakit modern. Jadi, melakukan kontak dengan orang asing mungkin berbahaya bagi orang-orang suku ini karena mereka nggak pernah bersinggungan dengan dunia luar. Seekor kelinci merah muda besar muncul entah dari mana di pegunungan Coleto Fava, Italia pada tahun 2005. Selain penduduk setempat, beberapa orang juga melihatnya di internet. Mereka bingung dengan penemuan itu. Sayangnya, kelinci setinggi 61 meter itu sekarang sudah nggak ada lagi, tapi kamu masih bisa menemukan fotonya di internet. Objek yang nggak biasa itu dirancang oleh para seniman dari Wina. Mereka mengajak para turis untuk memanjat, melompat, atau bahkan tidur siang di atas kelinci besar itu. Tujuan utama dari proyek ini adalah agar orang-orang bisa tahu seperti apa rasanya hidup sebagai makhluk yang berukuran kecil. Saat ditempatkan di sana, belum ada informasi mengenai pembongkarannya dan diperkirakan akan bertahan setidaknya hingga tahun 2025. Tapi alam punya rencana lain. Seorang seniman Jepang memutuskan untuk kembali ke desa asalnya yang bernama Nagoro. Tapi dia kemudian mendapati sebagian besar tetangganya pindah ke kota yang lebih besar. Untuk mengatasi kesepian, dia mulai membuat boneka mirip orang-orangan sawah atau kakashi dan meletakkannya di seluruh kebunnya. Dia nggak berhenti sampai di situ. Seniman ini kemudian mulai melakukan hal yang sama di banyak tempat lain di desanya. Membuat banyak boneka dan menempatkannya seolah-olah sedang melakukan berbagai aktivitas manusia. Boneka-boneka ini juga terus berpindah-pindah, tapi wanita itu tetap kukuh pada ceritanya dan bersikeras mengatakan dia nggak menyentuhnya. Kamu bisa melihat foto-foto desa unik ini di Google Maps. Portal aneh ini ditemukan melalui peta daring di New Baltimore, New York. Tempat ini memberi orang-orang berbagai macam mimpi buruk. Dengan bangunan-bangunan yang tampak menyeramkan dan segala macam sosok buram, daerah ini segera menjadi sumber dari berbagai teori internet yang aneh. Tapi ternyata itu nggak lebih dari masalah teknis yang mengakibatkan foto-fotonya terdistorsi. Apapun itu, kalau kamu mencari foto-fotonya di Google, kamu nggak akan bisa melupakannya dari ingatan. Miniatur peta dunia yang manis ini diciptakan seorang seniman dari Denmark. Dia terus mengerjakan proyek yang melelahkan ini dari tahun 1944 hingga 1967. Sebagian besar dia buat dengan tangan dan hanya beberapa alat
untuk memindahkan batu-batunya yang berat. Dia mengumpulkan batu-batu di tepi air, lalu membuat peta dunia di permukaan danau ini. Selama musim dingin, dia menggunakan kereta luncur untuk mengangkut bongkahan batu besar melintasi es dan menempatkannya di posisi yang sesuai. Selain benua-benua itu sendiri, peta ini juga menampilkan sungai dan danau, serta beberapa landmark terkenal lainnya. Ingin melihat laut tanpa pantai? Carilah Laut Sargasso. Kamu akan menemukannya di Samudra Atlantik sebelah utara. Laut aneh ini dikelilingi oleh 4 arus laut tanpa daratan sama sekali. Namanya diambil dari rumput laut yang tumbuh di sana, yaitu sargassum. Ada sidik jari tertangkap lensa kamera satelit? Kamu mungkin akan berpikiran begitu kalau menelusuri finger maze di internet. Tempat ini terletak di kota Brighton, Inggris, dan berbentuk sidik jari besar yang dibuat di Hove Park. Tempat ini juga memiliki labirin di tengahnya. Mencari hewan liar di Google Earth bisa sangat sulit dan memakan waktu. Tapi peramban geografis ini punya fitur bagus yang bisa membantu kalau kamu ingin melihat kuda Nil dan flamingo di habitat aslinya. Coba ketik animals from above di mesin pencari Google dan mulailah menelusuri gambar-gambarnya. Fitur unik ini bisa membawamu dari Kenya ke Namibia dan bahkan sampai ke Antartika, di mana kamu bisa melihat penguin kaisar. Ada beberapa tempat di Google Maps yang karena alasan tertentu gak tersedia untuk pengunjung daring. Contohnya Istana Kerajaan di Amsterdam. Kalau mengunjunginya via Google Earth, kamu akan melihat bahwa semua yang ada di sekitar Istana Kerajaan Belanda masih terlihat, seperti pepohonan dan jalanan. Tapi bangunannya sendiri tampak buram dari semua sudut. Itu mungkin karena pemerintah setempat ingin menjaga agar pemandangan unik istana hanya bisa dilihat oleh pengunjung yang datang secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk Taman Nasional Tentalco di Chili. Tempat ini merupakan cagar alam milik swasta yang hanya bisa dilihat di Google Maps dari kejauhan. Setelah mencapai titik tertentu, fitur zoom akan berhenti bekerja. Beberapa orang mengatakan bahwa karena ini adalah cagar alam, mungkin saja tempat ini menjadi rumah bagi beberapa spesies yang terancam punah dan tindakan ekstrim diambil untuk melindungi mereka. Nah, kamu tahu kan, ada satu merek ayam goreng dengan gambar kolonel pada logonya? Kamu nggak akan melihat logo-logo itu dalam resolusi tinggi di Google Maps. Hal ini karena peta daring Google menggunakan algoritma khusus untuk mendeteksi wajah orang dan memburamkannya. Seperti yang bisa dilihat, hasilnya nggak selalu akurat. Pulau ini disebut Pulau Ular, dan pihak berwenang berhasil melarang siapapun mengunjunginya. Ada alasan bagus untuk ini. Kamu bisa menemukan pulau ini di dekat kota Sao Paulo, Brasil. Pulau ini disebut-sebut menjadi rumah bagi lebih dari 4.000 ekor ular. Beberapa jenis reptil paling berbisa di dunia menghuni tempat ini. Kalau itu belum cukup menyeramkan, bayangkan saja beberapa di antaranya begitu berbahaya, sampai-sampai setetes bisa mereka mampu merusak kulit manusia secara permanen. Kamu bisa melihat bentuk pulau ini di Google Earth, tapi semakin diperbesar, bentuknya akan semakin kabur. Ada hal keren lain yang bisa kamu lakukan di Google Earth, yaitu menjelajah waktu. Ya, semacam itulah. Kamu gak akan bisa kembali ke masa lalu dan menyuruh dirimu belajar lebih giat untuk menghadapi ujian. Tapi kamu bisa melihat gambar-gambar bersejarah dari tempat-tempat yang kamu sukai. Kamu bisa mengecek apakah fitur ini tersedia dengan melihat sudut kiri atas layar. Kalau ada ikon kecil bergambar jam, berarti kamu bisa melihat beberapa tahun ke belakang. Kamu juga bisa melihat seperti apa pengaruh cahaya matahari terhadap bumi kalau mengaktifkan fitur cahaya matahari.